Halo semuanya, perkenalkan saya Dedi Billy Thomas dengan NIM 2024310020. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda Indonesia, yang mana materi ini telah saya sampaikan, telah saya presentasikan pada kelas di waktu saat itu ya. Nah, di era digitalisasi saat ini tentunya tidak asing lagi bagi kita apa itu globalisasi. Nah, dunia itu semakin terhubung baik dengan internet, baik itu masuknya budaya, perdagangan, dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan mudahnya akses seperti itu akan bisa memberikan dampak positif bagi generasi muda kita, apa malah akan menimbulkan dampak negatif yang sangat buruk? Tentunya jika tidak difilter ya oleh generasi muda kita. Nah, jika kita pelajari lebih dalam, apa dampak positifnya globalisasi itu terhadap generasi muda kita? Nah, generasi muda kita di era saat ini itu akan lebih memiliki pikiran yang terbuka, akan lebih bisa bersaing dengan kualitas SDM di luar negeri, karena informasi-informasi dari internet, dari manapun itu sekarang itu lebih mudah. Jadi jika generasi muda kita bisa membuka pikiran mereka, maka kualitas mereka akan bertambah jauh lebih baik dan sehingga bisa bersaing dengan luar negeri. Nah, ada juga dampak negatifnya. Apa itu? Nah, jika tidak bisa memfilter, jika tidak bisa kita mengendalikan budaya-budaya ataupun pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam generasi muda kita. Nah, dan sisi negatifnya yaitu akan memberikan dampak yang buruk pada generasi muda kita, yaitu bisa terkikisnya rasa cinta tanah air generasi muda kita karena pengaruh-pengaruh budaya luar negeri itu semakin lama akan menggeser budaya-budaya lokal kita, seperti K-pop, apalah segala macam itu. Nah, saat ini kan sedang marak. Banyak sekali generasi muda saat ini yang tidak menyukai budaya mereka sendiri. Contohnya seperti kemarin waktu ada acara pagelaran wayang di kampus itu, mereka tidak mau atau tidak bisa untuk menikmati pagelaran wayang tersebut dikarenakan yaitu tadi, karena mereka sudah terlanjur cinta terhadap budaya-budaya asing. Dan contoh lainnya yaitu makanan misalnya. Di era saat ini makanan-makanan Korea atau seperti makanan-makanan Jepang lah, sushi atau apakah itu, makanan-makanan seperti itu lebih banyak dijumpai di pinggir jalan sekarang. Nah, kalah dengan pedagang-pedagang kita itu, kalah dengan makanan-makanan itu. Contohnya pedagang tradisional sekarang sudah sulit dijumpai ya di pinggir-pinggir jalan itu, seperti gudeg, lemper. Sekarang kan sudah sangat sepi. Mereka tidak mau membeli produk itu, jadi mau menjual hal tersebut pun warga atau masyarakat lokal pun mikir dua kali. Tentunya mereka akan mengikuti perkembangan juga. Jadi mereka mau tidak mau itu harus menjual makanan-makanan luar negeri agar perekonomian bisa berputar. Nah, lalu apa tujuan saya membuat video ini? Nah, jadi saya membuat video ini mengajak ke Anda semua berpikir bagaimana cara agar globalisasi ini tidak mempengaruhi, tidak melunturkan nasionalisme generasi muda kita. Nah, semoga video ini nanti akan bermanfaat untuk
menjernihkan pikiran-pikiran generasi muda kita agar mereka mampu memfilter segala pengaruh globalisasi yang masuk. Nah, selanjutnya, generasi muda itu apakah aset atau merupakan tantangan? Nah, generasi muda itu merupakan aset ya. Aset bagi bangsa kita ke depannya. Bagaimana arah bangsa kita ke depannya itu tentunya ditentukan oleh generasi muda. Nah, dan juga yang paling mudah terpengaruh itu merupakan generasi muda kita. Yang paling mudah terpengaruh oleh globalisasi itu ya generasi muda kita. Nah, karena apa? Ya gaya hidup modern, kayak budaya-budaya asing itu tentunya akan sangat berbahaya. Itu akan mempengaruhi cara berpikir mereka, cara pandang mereka terhadap bangsa mereka sendiri, terhadap bangsa Indonesia tentunya. Generasi muda sekarang itu lebih egois. Mereka tidak mau gotong royong. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Mereka tidak mau mencampuri atau tidak mau bersusah-susah untuk memperbaiki bangsa ini. Yang dimana itu ya merupakan lunturnya rasa nasionalisme mereka. Nah, itu yang disebabkan oleh itu tadi, gaya hidup modern, juga budaya-budaya asing yang masuk. Itu tentunya saat ini kalau tidak difilter itu akan sangat berbahaya untuk generasi muda kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas masalah solusi apa yang seharusnya kita berikan agar generasi muda kita tidak terpengaruh oleh globalisasi yang berlebihan. Yang pertama adalah berpikir kritis. Nah, apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis itu adalah kita mampu untuk menyaring informasi dari internet dari manapun itu, mana yang hoax, mana dan fakta. Nah, sekarang itu banyak generasi muda yang mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax yang sengaja disebarkan untuk memecah belah bangsa. Nah, perlu ditekankan generasi muda sekarang itu harus menyiapkan cara berpikir mereka agar mereka tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax tersebut. Nah, kayak kejadian kemarin itu ada kan tambang di Raja Ampat. Tentunya tambang tersebut kan menurut warga lokal kan tidak terjadi pas di area wisata Raja Ampat tersebut. Banyak berseliweran di internet itu adalah foto editan AI yang mana disebarkan agar Indonesia ini terlihat sangat bobrok sekali, sehingga generasi mudanya itu malas atau tidak percaya terhadap bangsa sendiri. Jadinya mereka tidak mempunyai rasa nasionalisme. Nah, hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita siapkan dan juga kita belajar bagaimana sih caranya kita memilah informasi itu, apakah hoax ataukah fakta. Nah, tentunya itu akan berdampak baik. Nah, itu solusi yang pertama dari saya. Nah, solusi yang kedua yaitu mengkampanyekan budaya kita lewat media sosial. Nah, kita harusnya membuat video-video edukasi seperti ini, membuat video-video budaya kita disebarkan lewat internet agar generasi kita itu tahu, oh ini loh budaya kita, oh ini loh pentingnya kita belajar pendidikan kewarganegaraan, dan tentunya itu akan memberikan efek positif untuk kedepannya. Yang selanjutnya adalah tanamkan karakter cinta tanah air itu sejak dini. Nah, tentunya hal inilah yang sudah berjalan dari TK, SD, SMP, SMA itu sudah diajarkan pendidikan kewarganegaraan, yang mana itu tentunya masih sangat kurang ya. Masih kurang untuk membekali generasi muda kita. Nah, kita harus meningkatkan pendidikan kewarganegaraan sejak dini agar generasi muda kita siap untuk menghadapi globalisasi.